Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ilmu asbabun nuzul. Salah satu ilmu Al-Quran yang sangat signifikan untuk dipelajari agar bisa memahami Al-Quran secara baik dan benar adalah ilmu asbabun nuzul. Dengan mengetahui asbabun nuzul, diharapkan kita mampu memahami lebih rinci bagaimana membaca, memahami, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dilihat dari aspek kejadian dan peristiwa yang terjadi ketika ayat itu turun. Asbabun nuzul secara bahasa atau etimologi yaitu sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Secara terminologi atau secara istilah, asbabun nuzul itu adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Jadi asbabun nuzul itu adalah kejadian atau suatu peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Baik itu dalam rangka menjawab pertanyaan, menjelaskan sesuatu, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Kata Al-Jabari, Al-Quran itu diturunkan dalam dua bagian. Dalam dua bentuk. Yang pertama turunnya Al-Quran dengan sendirinya. Ya. Turunnya Al-Quran dengan sendirinya tanpa adanya sebab atau pertanyaan. Yang kedua turunnya karena ada suatu sebab. Seperti peristiwa atau pertanyaan. Nah, dari sini dapat kita pahami. Ketika ada yang bertanya, apakah semua ayat Al-Quran itu mempunyai asbabun nuzul? Jawabannya tidak. Ya, tidak semua ayat Al-Quran yang mempunyai asbabun nuzul. Ya, ada ayat Al-Quran itu yang turun sendirinya tanpa ada sebab. Ya, tanpa ada peristiwa. Dan ada ayat Al-Quran itu yang turunnya karena ada sebab, karena ada suatu peristiwa. Apa urgensi, apa kegunaan daripada asbabun nuzul? Ya. Nah, mayoritas ulama berpendapat bahwa pengetahuan tentang asbabun nuzul ini sangatlah penting. Ya. Sangatlah penting. Terutama agar terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi dalam memahami maksud daripada Al-Quran itu sendiri. Ya. Jadi pengetahuan ilmu asbabun nuzul ini sangatlah penting sekali. Ya, supaya kita terhindar dari kesalahan-kesalahan yang mungkin saja itu terjadi dalam memahami maksud daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, Al-Wahidi, ya, beliau mengatakan kita tidak mungkin mengetahui tafsir suatu ayat. Ya, tidak mungkin kita mengetahui ya maksud dari suatu ayat tanpa kita mengetahui kisah yang melatar belakanginya dan penjelasan turun ayat tersebut. Nah, ya. Nah, kemudian Ibnu Daqiqi, ya, beliau juga mengatakan mengetahui asbabun nuzul adalah cara yang terbaik
ya, dalam memahami makna-makna Al-Quran. Nah, begitu juga Ibnu Taimiyah. Ya, beliau mengatakan mengetahui asbabun nuzul ayat sangat membantu sekali untuk memahami makna ayat tersebut. Karena dengan mengetahui ya sebab turunnya ayat, kita bisa mengetahui musababnya. Jadi ilmu asbabun nuzul itu sangat penting sekali. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Nah, cara kita mengetahui asbabun nuzul itu adalah melalui sumber yang valid. Ya. Baik itu melalui hadis-hadis Rasulullah atau melalui riwayat-riwayat yang sahih. Nah, kemudian bentuk asbabun nuzul. Ya, bentuk-bentuk asbabun nuzul. Nah, ada dua bentuk asbabun nuzul ini. Yang pertama, bentuk peristiwa. Ya. Sebab turunnya ayat ya, yang dalam bentuk peristiwa itu misalkan seperti peristiwa berupa pertengkaran. Ya. Turun ayat. Ya. Misalkan perselisihan ya antara golongan suku Aus dengan Khazraj, ya perselisihan itu didatangkan oleh pihak luar, ya, yaitu dari kaum Yahudi. Nah, peristiwa itu menyebabkan turunnya beberapa ayat, ya, beberapa ayat. Ya, seperti surah Ali Imran ayat 100. Nah, turunnya ayat ini ya salah satunya adalah untuk menjauhkan seseorang dari perselisihan. Nah, kemudian peristiwa yang berupa kesalahan serius. Ya, seperti seseorang yang mengimami sholat sementara dia sedang dalam kondisi mabuk. Ya, dia jadi imam, ya dia kondisinya mabuk sehingga tersalah, ya. Ada kesalahan yang serius di saat dia membaca ayat. Ya, yang dibaca itu adalah surah Al-Kafirun. Nah, qul ya ayyuhal kafirun, ya, la a'budu ma ta'budun. Nah, ketika dia membaca la qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun itu dia tidak baca lanya, dibacanya a'budu ma ta'budun. Aku sembah apa yang kamu sembah. Ya. Maka turunlah ayat. Ya, turunlah ayat. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Ya, hatta ta'lamu ma taqulun. Ya. Jadi itu berkaitan dengan permasalahan yang serius. Nah, itu berkaitan dengan peristiwa. Ya. Bentuk yang kedua itu adalah pertanyaan. Nah, ada pertanyaan. Misalkan pertanyaan yang berhubungan dengan masa lalu. Ya. Nah, ketika ditanyakan masa lalu tentang misalkan menanyakan tentang Zulkarnain, ya. Wa yas'alunaka an Zulkarnain. Ya. Mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang sedang berlangsung pada waktu itu. Ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Ya, pertanyaan tentang ruh misalkannya, ya. Nah, turun ayat. Ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya. Nah, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ya, qulir ruh min amri. Nah, katakanlah bahwa ruh itu urusan Tuhanku. Nah, jadi
Ketika orang bertanya tentang ruh, ruh itu adalah urusan Allah, urusan Tuhan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Jadi kita manusia ini, kita sebagai hamba ini, ilmu yang kita punya itu adalah sedikit. Ya, ibarat kita mencelupkan telunjuk kita ke dalam ke laut, ya. Nah, yang terbawa oleh telunjuk kita itulah ilmu kita. Dan yang selebihnya itu adalah ilmu Allah. Nah, jadi di sini menggambarkan kepada kita bahwasanya kita itu bukanlah siapa-siapa. Tidak boleh kita itu sombong. Tidak boleh kita itu angkuh. Ya. Jangan kita menganggap kita hebat dari orang lain, kita pintar dari orang lain, dan menganggap remeh orang lain. Itu tidak boleh. Ya. Wa ma utitum mina ilmi illa qalila. Ya. Dan kamu tidak diberi ilmu kecuali yang sedikit. Nah. Kemudian pertanyaan yang berhubungan dengan masa yang akan datang. Ya. Tadi masa lampau, ya masa yang sedang berlangsung pada waktu itu, kemudian masa yang akan datang. Nah, ada pertanyaan tentang kapan datangnya kiamat. Ya, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang kiamat bila terjadinya. Nah, jadi ayat ini turunnya berkaitan dengan pertanyaan. Nah, kemudian di dalam asbabun nuzul, ya, ulama menetapkan beberapa kaidah. Ya. Yang pertama kaidahnya, ya, kaidah asbabun nuzul, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Nah, yang dijadikan pegangan ialah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Nah, jadi ada kaidah yang pertama, ya, dalam memahami asbabun nuzul itu, ya, yang dijadikan pegangan ialah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Misal pada surat Al-Maidah ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Ya. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, ya, potonglah tangan keduanya, ya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, bila kita lihat, ya, bila kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 38 ini, ya, dengan memperhatikan kaidah yang dipakai tadi, ya, kalau melihat sebab turun ayat itu, berarti pencuri yang dipotong tangan hanyalah pencuri pencuri yang terjadi pada masa tersebut. Ya, artinya ayat ini turun berkenaan dengan pencurian sejumlah perhiasan. Ya, turunnya ayat ini, ya, itu berkenaan dengan pencurian sejumlah perhiasan yang dilakukan oleh seseorang pada masa Nabi. Tetapi ayat ini menggunakan lafaz umum, ya, lafaz umum. Nah, mayoritas ulama memahami ayat tersebut berlaku umum, ya, tidak hanya tertuju kepada yang menjadi sebab turunnya ayat, ya. Nah, kalau melihat sebab turun ayat, berarti pencuri yang dipotong tangan hanyalah pencuri emas saja. Jadi ketika ayat yang turun itu, ya, itu berkenaan dengan pencuri perhiasan yang terjadi pada masa Nabi. Nah, kalau dilihat, ya, atau dipahami ayat itu secara khusus, berarti ayat itu berlaku hanya bagi pencuri perhiasan saja. Tapi kalau melihat keumuman lafaznya, nah itu, ya, siapapun yang mencuri, bentuk apa saja hukumannya sama potong tangan. Ya.
Baik dia mencuri emas atau tidak mencuri emas, ya. Atau dia mencuri kambing misalkannya, atau dia mencuri tanaman misalkannya. Ya, kalau dilihat dari keumuman lafaz daripada ayat tersebut, siapapun yang mencuri dan apapun yang dicurinya, baik emas, baik perhiasan atau yang lainnya, maka dia dikenakan hukum potong tangan. Maka berlakulah ayat tadi. Ya. Nah, kemudian ada kaidah yang kedua. Al-ibaratu bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Yang dijadikan pegangan ialah kekhususan sebab, bukan keumuman lafaz. Nah, yang dijadikan pegangan adalah kekhususan sebab, bukan keumuman lafaz. Nah, kalau yang tadi, yang dijadi pegangan itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Nah, ini kebalikannya. Seperti pada surah Al-Baqarah 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Ya. Kepunyaan Allah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadapkan, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Nah, ayat ini turun berkenaan dengan kasus kelompok musafir, di mana mereka melaksanakan sholat di waktu malam hari, di mana pada waktu tersebut sangat gelap sekali, sehingga mereka tidak tahu arah kiblat secara pasti. Lalu mereka menghadap ke arah yang berbeda-beda. Nah, kalau peristiwa ini diajukan kepada Rasulullah, maka turun ayat tadi. Ya, maka turunlah ayat tadi. Walillahil masyriqu wal maghribu fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Nah, menghadap kiblat, ya, pada waktu sholat, ketika kita sholat, itu hukumnya wajib. Ya, syarat sahnya sholat itu salah satu adalah menghadap kiblat. Tidak sah sholat kalau tidak menghadap kiblat. Nah, kecuali jika terjadi kondisi seperti ketika ayat itu turun. Nah, itu ya. Itu pun harus berusaha terlebih dahulu untuk mengetahui arah yang sebenarnya. Nah, kalau kita lihat keumuman lafaz dari ayat tersebut, jika hanya berpegang kepada redaksi ayat, maka hukum yang difahami dari ayat tersebut adalah tidak wajib menghadap kiblat pada waktu salat, ya, baik dalam keadaan musafir atau tidak. Nah, pemahaman seperti ini jelas keliru karena bertentangan dengan ijma para ulama. Nah, tapi kalau melihat kekhususan sebab, ya, ayat tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang dalam kondisi tertentu, ya, bukan dalam kondisi biasa atau bebas. Kondisi tertentu itu maksudnya misal ketika seseorang dalam musafir, ya, dia berkendaraan, sholat di atas mobil. Ya, kan ada sholat di atas mobil itu. Untuk wuduknya diganti dengan tayamum. Nah, ketika dia sholat, ya, kan tidak mungkin dia harus menghadap kiblat. Ya, nanti dipesan pula sama sopir, Pak, jangan belok-belok ya, lurus saja jalannya, saya lagi sholat. Nah, ini bahaya. Iyalah kalau jalan itu lurus. Dan lurus itu tertuju pula arahnya kiblat. Tapi kalau enggak, jalannya berbelok-belok, kiri kanan ada jurang. Nah, ini bahaya. Nah, jadi ayat itu dipahami karena melihat kekhususan sebab. Ya, diperuntukkan bagi orang-orang tertentu dalam kondisi tertentu. Oke, terima kasih. Sampai di sini pembahasan kita. InsyaAllah ada kesempatan lain kita akan sambung kembali. Banyak maaf. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.